Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi jemaat GKJ Wates Selatan yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah minggu keempat bulan keluarga tahun 2020 dan pelayanan baptis dewasa. Berkenaan dengan KLB pandemi COVID-19 dan mendasar pada ketentuan pemerintah dalam mensikapi dan mengurangi penyebaran virus corona, maka ibadah di GKJ Wates Selatan masih dilaksanakan dengan ibadah keluarga secara online. Warta jemaat dan panduan ibadah termuat dalam buletin gospel. Jemaat yang berada di rumah, mari kita memasuki ibadah dengan menyiapkan diri dalam saat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup, jemaat yang terkasih dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Datanglah kepada Sang Maha Cinta agar cinta kasih-Nya melimpah kita bersama keluarga. Marilah kebaktian penutupan bulan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan Allah Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kata pembuka. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini,
kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Kita pujikan Kidung Jemaat 64 bait pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengakui kelemahan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengaku di dalam doa pengakuan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing, atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita masuki doa pribadi di dalam hati dan menyesali segala dosa-dosa kita. Ketika kami menyadari siapakah kami ini Tuhan, kami tidak memungkiri kami sering menyakiti, tersakiti, dan lebih banyak kami ingin membalas rasa sakit ini. Ampuni kami Tuhan dosa yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga kami, sehingga cinta kasih itu menjadi hambar. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 402 bait pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Takkan takut dan enggan,
diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita kasih, berita anugerah yang terambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Menyatakan kesanggupan kita untuk dimampukan mengampuni kesalahan orang lain. Kidung Jemaat 84, ya Yesus diko kurindukan. Silakan duduk. Kita bersama-sama akan masuki doa pembukaan dan persiapan pelayanan baptis dewasa. Mari kita berdoa. Pagi ini kami boleh bersyukur Tuhan berkenan mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah, baik di rumah kami masing-masing maupun di tempat-tempat yang sudah mengadakan ibadah secara tatap muka. Mohon berkat-Mu untuk kami boleh beribadah saat ini, khususnya dalam rangka penutupan bulan keluarga. Dan kami juga hendak menyaksikan saudara terkasih kami yang terpanggil untuk menerima baptis dewasa. Berkati dan mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Sepenuhnya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis kudus sebagaimana sudah diwartakan dalam warta jemaat GKJ Wates Selatan melalui buletin Gospel. Dan dengan sakramen baptis ini kita menyatakan iman kita bahwa Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah juga Bapa dari saudari yang akan dibaptis saat ini, dan saudari ini menjadi bagian anggota gereja Tuhan yang kudus. Saudari ini juga dipanggil untuk menerima warisan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Baptisan adalah titah Tuhan Yesus sebagaimana yang dikatakan kepada para murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya.
Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan: 1. Dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. 2. Dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. 3. Dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. 4. Dengan ketiga hal tersebut di atas, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalani di bawah kuasa dosa ke hidup baru yang dijalani di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Saudari Vika Kristina Ariana dipersilahkan maju ke depan. Di depan kita telah berdiri saudara kita yang bersedia mengakui iman rasuli dan am, dan selanjutnya saudari kita tersebut akan diteguhkan sebagai jemaat Kristen dewasa secara iman dan bertanggung jawab sepenuhnya akan kehidupan rohani sebagaimana dalam mewujudkan panggilan Tuhan sebagai umat Allah yang pilihan. Agar lebih nyata dalam memenuhi panggilan Tuhan, maka kami persilahkan kepada saudara tersebut menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat Kristen Gereja Kristen Jawa Wates Selatan sini sebagai saksi buat saudara. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. 1. Apakah saudara mengaku dan percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi yang menciptakan dan memelihara semua makhluk, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal kita, Tuhan kita dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? 2. Apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? 3. Apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? 4. Apakah saudara bersedia menerima penggembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Setelah mendengar pertanyaan tersebut, bagaimana jawab saudari Vika Kristina Ariana? Semoga Tuhan menolong saudari untuk tetap setia pada pengakuan iman Kristen saudari dan bersedia memegang janji yang sudah saudara ucapkan. Disilakan mempersiapkan diri untuk menerima sakramen baptis. Yang terkasih Saudara Vika Kristina Ariana, saudara saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berdasarkan pengakuan iman saudari, maka saya selaku pelayan Allah di sini meneguhkan
saudari menjadi umat dewasa jemaat Tuhan sini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing hidup saudara, serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara menjadi saksi perjanjian Allah. Karena Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, inilah anakmu yang telah menerima sakramen baptis kudus. Biarlah panggilan Allah ini sungguh-sungguh akan meneguhkan, terlebih dengan tanda sakramen baptis ini menjadi materai anakmu yang terkasih ini memasuki menjadi ahli waris kerajaan Allah. Mampukan, berkati, dan bimbing dalam seluruh apa yang dilakukan. Menjadi anak yang takut kepada Allah, anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara Vika Kristina Ariana yang terkasih, berdasarkan pengakuan iman saudari, maka mulai saat ini saudara mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, ingatlah senantiasa bahwa saudari bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar iman kepada Yesus Kristus sebagaimana firman-Nya. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam Dia kamu juga perlu dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena semua sudah mendengar pengakuan saudari kita saat ini, dan jemaat semua menjadi saksi atas panggilan Tuhan sebagai jemaat dewasa, maka saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan saudara ini dalam kasih dan pelayanan. Sebagai anggota gereja di sini dan bersama dengan kita, saudara ini adalah satu dalam Tuhan. Sama seperti kehendak Tuhan yang tersurat dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara Vika Kristina Ariana dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini diberi kesempatan untuk melakukan persembahan syukur dibarengi dengan hukum jemaat 413. Tuhan pimpin. Basta
Kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 1 dan Matius pasal 22. Mazmur pasal 1. Mari kita sebelumnya menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Saatnya kami hendak mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Berfirmanlah dan kuasai hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami disiapkan menerima taburan firman Allah, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, dimanapun mereka berada ketika boleh mendengarkan firman ini. Sepenuhnya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Mazmur 1 yang demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang yang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46 yang demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu mereka tidak ada yang seorang pun juga berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian bacaan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang bisa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupannya. Haleluya. Judul khotbah saat ini saya lebih cenderung dengan memberikan judul membiasakan diri dengan cinta kasih.
Saya lebih senang dengan judul membiasakan diri dengan cinta kasih. Kenapa tidak hanya cinta tetapi ada kasihnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebagian di antara kita yang mengetahui bahwa hukum kasih itu hanya di dalam perjanjian baru. Padahal kalau kita cermati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sudah ada dalam perjanjian lama. Mengasihi Tuhan termuat di dalam Ulangan 6 ayat 15, dan mengasihi sesama termuat di dalam Imamat 19 ayat 18. Dan itu kembali dirangkai oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-22. Yesus hendak memberikan definisi yang utuh berkaitan dengan iman. Seorang tokoh penulis buku, barangkali juga teolog terkenal yang bernama William Barclay, mengungkapkan tentang kasih ini dua hal. Yang pertama, kasih ini sebagai sebuah perintah yang harus dilakukan secara total kepada Allah. Kasih yang menguasai emosi seseorang, kasih yang mengarahkan semua pikiran seseorang, kasih yang merupakan dinamika tindakan seseorang, itu semua diwujudkan dalam komitmen total kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih kita kepada Allah juga harus terwujud di dalam mengasihi kepada sesama. Ketika kita mengasihi Allah, otomatis kita juga harus mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan sesama itu bukan perasaan yang samar-samar, melainkan sebuah komitmen yang utuh, yang terwujud, baik kepada yang tidak terlihat maupun kepada yang terlihat, yaitu sesama manusia. Dan perlu diketahui, bertahun-tahun, berkali-kali kita mendengarkan Tuhan lebih dulu mengasihi daripada kita yang lebih dulu mengasihi. Di dalam kidung, dalam nyanyian rohani sering itu kita nyanyikan bersama-sama. Namun juga perlu kita ketahui, di dalam bingkai kasih Allah itu kemudian terbentuk dalam pribadi-pribadi yang mengasihi sesama. Kata sesama dalam bahasa Yunani, tidak perlu saya sebutkan bahasanya apa, tapi makna dalam bahasa Yunani sesama itu sama dengan tetangga. Bagi orang Yahudi, sesama itu adalah lain lagi. Satu bangsa, satu agama, satu tradisi. Berbeda dengan itu, bagi Yesus sesama adalah orang lain yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sesama. Jadi kasih kita kepada Allah itu dapat diwujudkan, dinyatakan dengan jelas pertama-tama kepada orang yang terdekat, tetangga, yaitu mereka yang dekat sekitar rumah kita, komunitas pelayanan kita, masyarakat sekitar kita yang tanpa ada hubungan darah, tanpa ada hubungan apapun. Ada yang sementara mengatakan dengan kalimat bijak yang demikian, orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat dan dengar tentang kita, tetapi orang menghargai kita dari apa yang kita rasakan lewat kehidupan ini. Kalau orang menghargai kita dari apa yang kita lihat dan yang kita dengar dari kita, barangkali ketika apa yang kita lihat dan kita dengar sudah habis, ya sudah tidak ada lagi penghargaan.
Bukan itu, tetapi melalui hidup yang kita lakukan. Dan kalimat bijak ini sungguh-sungguh sebagai tindakan nyata kasih kepada sesama. Kasih kita kepada sesama adalah menyatakan kasih Allah. Dan penghargaan yang kita terima dari orang lain adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Itu bukan sebuah tujuan pokok. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cinta kasih dari dan kepada Allah adalah kekuatan untuk mengasihi sesama. Ketika cinta kasih dari Allah itu menguasai hidup kita, tidak ada lagi tempat konflik, tidak ada lagi tempat kekerasan, dan tidak ada lagi tempat diskriminasi. Coba kita merenung sejenak. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ketika kita dipaksakan mau tidak mau, setuju tidak setuju, stay at home, diam di rumah. Tujuannya apa? Supaya penyebaran COVID-19 ini bisa diminimalisir. Tujuan yang lain adalah untuk mengakrabkan keluarga. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara anak dan anak yang barangkali dulu agak renggang, sekarang akan diintimkan lagi, diakrabkan lagi. Tetapi itu adalah ideal yang harusnya terjadi. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan yang sesungguhnya bagaimana? Apakah ketika stay at home itu suami istri memanfaatkan waktu untuk sharing dari hati ke hati, atau suami istri cenderung berlomba bermain gadget, berlomba senam jari? Sebagai anak tentu di masa stay at home ini juga menjadi kesempatan berharga untuk menyegarkan interaksi antara anak dan orang tua. Tetapi apa yang terjadi? Bisa jadi justru banyak diam di rumah, bisa jadi malah konflik yang terjadi. Kalaupun berjumpa, mereka disibukkan dengan HP masing-masing. Harusnya kondisi tidak terjadi. Tetapi kenapa itu terjadi? Sebagian bisa terjadi. Kebahagiaan keluarga dapat dirasakan ketika cinta kasih di dalamnya dalam bentuk saling memberikan hormat, kesempatan, waktu, empati, kerelaan untuk saling mendengar, menyapa satu dengan yang lain. Memang pengaruh godaan di luar kita itu ada, tapi jangan salahkan itu dulu. Oleh karena itu, ketika kita mencoba untuk mengalihkan perhatian, itu kan godaan. Baik, kita akan menerima nasihat dari pemazmur. Pemazmur mengatakan apa? Mazmur 1. Pemazmur mengajak kita untuk menjauhi segala hal yang menimbulkan dampak buruk. Pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang tidak dapat berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Berbahagialah kita jika kita dapat membiasakan diri cinta kasih di dalam keluarga, membangun hubungan lagi yang baik.
Kemampuan kita dalam menghidupi cinta kasih menjadi pancaran cinta kasih kita kepada Allah dan sesama. Sekali lagi saya tidak mengingatkan stay at home, banyak tinggal di rumah, kiranya justru tidak menimbulkan konflik, tapi dalam rangka membiasakan diri dengan cinta kasih. Gambaran kebahagiaan setiap keluarga dapat menjaga kekudusan dan menghidupkan cinta kasih itu seperti dalam Pemazmur dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Minggu ini kita penutupan bulan keluarga, seni merawat keluarga. Kita diingatkan kembali dengan tema yang besar ini. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa cinta kasih membutuhkan sebuah tindakan yang aktif. Semua anggota keluarga, tidak suami, tidak istri, tidak anak, merupakan subjek dari cinta kasih yang dihidupi. Mari milikilah semangat cinta kasih dalam hidup berkeluarga. Biasakanlah hidup dengan cinta kasih dalam keluarga. Ini saat yang terbaik ketika Tuhan berikan kesempatan untuk banyak diam di rumah. Cinta kasih tidak sekedar kata, melainkan tindakan keseharian dalam hidup yang kita jalani. Ketika menonton sinetron, saya sering berkomentar, cinta itu tidak perlu dikatakan dengan kata-kata, aku mencintaimu, enggak. Tetapi dalam sebuah tindakan keseharian. Kalau mencintai berarti peduli, kalau mencintai berarti ada waktu untuk bersama-sama, kalau mencintai berarti ada saling mengampuni dan seterusnya. Coba kita rangkai kata cinta kasih. Cinta kasih, C, ciptakanlah. I, introspeksilah. N, nyatakanlah. T, terimalah. A, ajaklah. Kasih. K, komunikasilah. A, ajarlah. S, supportlah, semangatlah, semangatilah. I, intimlah. H, haraplah. Ada sebuah hope, harapan. Dengan demikian kita dapat terus melatih segala cinta kasih, membiasakan diri dengan cinta kasih dalam hidup sehari-hari, sehingga berdampak positif dalam kehidupan kita. Mari membiasakan diri dengan cinta kasih. Dan cinta kasih kita itu berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan November, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus pada bulan November, kita akan menguji diri kita dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui
bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa. Dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Saat ini saya selaku hamba Tuhan perkenankan mewartakan, mengundangkan perjamuan kudus pada bulan November yang akan datang. Dan kesempatan ini kita akan bersama-sama sensuramurum menguji diri kita masing-masing. Pengujian diri kita masing-masing kita masih melalui secara virtual atau online. Oleh karena itu, dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati disalibkan, dan kita peringati bersama-sama anggur sebagai darah Kristus, lambang darah Kristus, dan roti sebagai lambang tubuh Kristus, saya undangkan perjamuan kudus ini kepada warga jemaat Tuhan. Dan bagi yang tidak ada hambatan, halangan untuk ikut perjamuan kudus, monggo dipersilahkan mendaftarkan ke masing-masing ketua kelompok, ke masing-masing ketua kelompok kecil, baik yang di rumah-rumah maupun dalam kelompok yang besar. Silakan dicatat satu persatu, kemudian dilaporkan kepada majelis secara online atau virtual. Pencatatan ini sebaiknya dimulai dari anak-anak. Saya akan memandu. Silakan anak-anak yang akan ikut perjamuan pada saat nantinya disilahkan untuk angkat tangan, kemudian ada yang mencatat. Anak-anak silakan angkat tangan, kemudian dicatat. Baik, nanti dicatat. Setelah itu dilanjutkan yang dewasa dan orang tua juga akan dicatat untuk turut serta dalam perjamuan kudus pada bulan November. Sekali lagi, pencatatan ini segera dilaporkan melalui virtual atau online ke link yang sudah disediakan majelis, yaitu ibadah online. Baik, kalau semua sudah selesai, kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan ibadah saat ini kami boleh mengakhiri rangkaian kegiatan bulan keluarga di bulan Oktober ini. Sekalipun kegiatan kami dengan sangat terbatas, baik melalui media cetak maupun online. Bapak, Kau berkati kegiatan bulan keluarga melalui khotbah atau melalui media cetak ini
akan merangkul keluarga kami punya cinta kasih. Kami boleh membiasakan diri dalam cinta kasih. Ketika kami diberi kesempatan untuk diam di rumah, itulah saatnya kami bersama-sama membiasakan diri cinta kasih bersama keluarga. Bapak berkati kami semua dalam mendidik anak-anak kami, sehingga anak kami takut kepada Allah, patuh pada orang tua, dan berguna bagi nusa bangsa negara tercinta. Berkati anak-anak kami yang studi, cita-cita mereka boleh tercapai. Berkati anak-anak kami yang sudah bekerja, berkati anak-anak kami yang masih masa menunggu untuk bertemunya dengan pasangan hidup mereka. Demikian pula berkati kami semua Tuhan, terlebih saudara kami yang tidak bisa ibadah dengan secara utuh seperti kami, baik yang online, media cetak, maupun ibadah secara tatap muka. Terus-terus Engkau berkenan menyempurnakan kesembuhan untuk Ibu Suryaningsih. Terus-terus Engkau juga sempurnakan kesembuhan untuk Ibu Sarjono. Demikian pula Engkau terus-terus menyembuhkan melalui perawatan keluarga Ibu Mujiastuti Sukaryono. Demikian pula untuk Ibu Kasih yang ada di Galur. Demikian pula saudara kami ya Tuhan, Bapak Marjono, dan saudara kami yang lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan, yang terlewatkan dari perhatian kami, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Bapak, Engkau juga berkenan memberkati saudara kami yang saat ini, minggu-minggu ini sedang bersukacita dengan hari ulang tahunnya. Engkau juga memberkati. Terlebih Engkau boleh memberkati untuk ibadah saat ini. Kami boleh bersukacita karena Engkau sudah memberi materai tanda baptis untuk anakmu terkasih Vika Kristina Ariana. Engkau berkati untuk pertumbuhan imannya di dalam Kristus, supaya bertumbuh kuat di dalam Kristus dan berakar kuat di dalam Kristus. Bapak, Engkau juga memberkati untuk seluruh warga GKJ Wates Selatan, mulai dari Galur, Pepantan Wonogiri, wilayah Indo Depok, sampai Pepantan Triharjo. Bapak, sepenuhnya Engkau juga berkenan memberkati bangsa negara kami tercinta Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Satukan kami dan kuatkan kami menghadapi semua ini. Lebih terus-menerus tuntun kami untuk kami boleh beradaptasi dengan kehidupan yang baru, dengan kondisi yang baru seperti ini. Biarlah kami membiasakan diri dengan kondisi yang seperti ini, supaya apa yang boleh kami lakukan ini menjadi karakter dan watak kami untuk menjaga pola dan perilaku hidup sehat, dengan menjaga sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bentuk kami melalui pandemi COVID-19 ini untuk menjaga pola hidup sehat secara lebih baik. Bapak, kami tidak mengakhiri pada saat ini, dan sempurnakan doa kami, dan kami yakin yang tidak bisa kami rangkai dengan kata-kata, kami yakin Tuhan akan cukupkan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terselip dosa kesalahan mohon ampun hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berserah diri, dan berdoa. Amin. Pengakuan iman rasul, jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang bukan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka dan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai dasar kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita kumpulkan dengan memujikan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar. Mari kita menyatukan hati dalam doa persembahan dan doa penutup. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, ibadah penutupan bulan keluarga dan pelayanan baptis dewasa dari awal pertengahan telah berjalan dengan baik dan lancar, dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, baik persembahan minggu, persembahan ucap syukur atas materi yang telah diterima dalam baptis dewasa untuk kami, anak kami Vika. Demikian juga persembahan-persembahan syukur lainnya dan juga persembahan bulanan. Tuhan, semua ini kami persembahkan kehadirat Tuhan atas segala limpahan berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami melalui pekerjaan kami satu persatu. Tuhan, kami menyadari banyak sekali terselip dan dosa dan kesalahan di dalam kami mengumpulkan persembahan. Untuk itu
kami mohon ampun. Tuhan, persembahan yang tidak seberapa ini Tuhan berkati, Tuhan terima, dan mampukanlah kami untuk menggunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami akan kembali beribadah melalui hidup dan kehidupan kami satu persatu dalam kehidupan nyata. Pimpinlah kami Tuhan, mampukan kami sehingga kami boleh mempersembahkan jiwa raga kami untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun, sempurnakanlah doa kami. Kami naikkan karena percaya kami di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima diutus Tuhan untuk menyatakan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita mulai dengan hitung jemaat 300 bait yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Kita diutus Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu sekalian. Janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala satu dan peganglah yang baik. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Sang Sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita akhiri dengan hitung jemaat 410, tenanglah kini hatiku.
Sebelum kita mengakhiri ibadah, selamat untuk Mbak Vika Kristina Ariana yang sudah baptis dewasa, dan majelis akan memberikan surat baptis saat ini. Salah satu majelis akan memberikan surat baptis. Silakan maju Mbak Vika. Ya, ibadah telah selesai. Mari kita beribadah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.